Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok C2 mata kuliah Edu Construction yang diampu oleh Bapak Muhammad Aris Kifranto dan Bapak Muhammad Mustafa Al-Ansori. Kelompok kami terdiri dari beberapa anggota, diantaranya saya sendiri, Ahmad Arya Rangga Saputra, dengan NIM 2000521630069, David Yusa Kristanto Antoni dengan NIM 2005216300052, Zulfikar Hadi Saputra dengan NIM 2005216300103, Daryl Tonida Pratama dengan NIM 2005216300084, dan Prasaja Mahendra Imawan dengan NIM 2005216300038. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah video mengenai tentang tugas besar mata kuliah Edu Construction dengan judul pentingnya penerapan sistem K3 untuk para pekerja proyek konstruksi di Indonesia dan sebagai edukasi kepada masyarakat. Maksud daripada video ini adalah menjelaskan pentingnya K3 konstruksi bangunan sebagai upaya penertiban pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan. Dengan demikian, pelaksana pekerjaan konstruksi bangunan diharuskan untuk memenuhi syarat serta standar ketentuan terkait dengan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi. Untuk tujuan daripada video ini yaitu untuk mengaduk asli terkait dengan pentingnya penerapan sistem K3 kepada para pekerja umum proyek konstruksi di Indonesia, yang mana jaminan keamanan dan keselamatan pada perusahaan jasa konstruksi terkait tidak memenuhi standar keamanan. Di sisi lain, juga perbedaan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya sistem K3 konstruksi bangunan pada keamanan dan keselamatan pekerja proyek. Berikut pengertian K3 dalam konstruksi bangunan. K3 sendiri merupakan keselamatan kerja dan kesehatan kerja, di mana menurut Dinas Pekerjaan Umum atau DPU adalah segala kegiatan yang bermaksud menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja proyek konstruksi dengan tujuan sebagai mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja pada pekerja konstruksi bangunan. Akan adanya tempat kerja yang memiliki keamanan, kesehatan, dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat meminimalisir dan mengurangi angka kecelakaan kerja. Berikut dengan penyakit akibat kerja. Di sisi lain, hal ini juga dapat menunjang pelaksanaan para pekerja proyek konstruksi dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja di lapangan. Kondisi pekerja proyek konstruksi bangunan di Indonesia. Diliput dari berita Institut Teknologi Nasional Malang, pekerjaan konstruksi bangunan menyumbang angka kecelakaan terbesar hampir di seluruh Indonesia. Pasalnya, pekerja proyek konstruksi bangunan sangat produktif dalam melaksanakan pekerjaannya. Suatu contoh seperti jadwal kerja yang ketat dapat memancing tingginya angka kecelakaan dibanding lainnya. Di sisi lain, pengawasan dengan mengandalkan sepenuhnya pada petugas K3 tidak memungkinkan, baik dalam hal sumber daya manusia dan waktu. Menurut Ibu Dr. Lila Ayu Ratnawinanda, STMT, selaku salah satu dari dosen teknik sipil S1 UGM Malang, faktor teoritis terkait dengan faktor terbesar penyebab kecelakaan kerja berasal dari pekerja proyek konstruksi itu sendiri. Maka, dalam penelitian Ibu Lila, berdominasi pada aktivitas pekerja dan tukang proyek konstruksi, di mana kebanyakan pekerja masih kurang menguasai adanya pengetahuan dan pengetahuan, dan pada akhirnya peluang mengalami kecelakaan masih tergolong tinggi. Sementara pengawasan K3 proyek konstruksi masih menggunakan checklist, dan jika terdapat suatu kejadian cenderung ditutup-tutupi karena menyangkut nama perusahaan terkait. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa angka kasus kecelakaan kerja atau kecelakaan di Indonesia dapat meningkat seiring dengan berjalannya waktu dan menyebab yang baiknya manajemen K3 pada setiap perusahaan jasa konstruksi bangunan. Oleh sebab itu,
Yang pertama, melakukan perawatan alat, mesin, serta perlengkapan K3. Salah satu bentuk penerapan K3 dalam perusahaan jasa konstruksi bangunan adalah dengan melakukan perawatan alat, mesin, serta perlengkapan K3. Melalui perawatan perlengkapan K3 secara berkala, maka keamanan pekerja proyek konstruksi dapat lebih terjamin. Yang selanjutnya, jam kerja yang manusiawi. Adanya jam kerja manusiawi akan berpengaruh pada kesehatan para pekerja proyek konstruksi dan potensi terjadinya kecelakaan kerja. Penerapan jam kerja yang manusiawi menjadi bentuk penerapan K3 di lingkungan perusahaan. Adanya jaminan jam kerja yang manusiawi menunjukkan jika perusahaan telah memperhatikan salah satu bentuk daripada K3. Alhasil, kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat diminimalisir. Selanjutnya yang ketiga, yakni mengatur regulasi terkait konstruksi bangunan. Pengaturan regulasi terkait K3 merupakan salah satu contoh penerapan K3 di perusahaan. Wajib menjadi perhatian, karena di dalam regulasi inilah sebagai kebijakan tentang K3 diatur. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut bersungguh-sungguh dalam menjamin keselamatan pekerjanya. Untuk mengaturnya, daripada perusahaan juga wajib dipertimbangkan, sebab setiap perusahaan pasti memiliki kondisi masing-masing yang berpengaruh penerapan K3 di lingkungannya. Yang selanjutnya nomor 4, menjaga kondisi lingkungan perusahaan jasa konstruksi dan bangunan, yakni bermaksud untuk menjaga kebersihan lingkungan dalam perusahaan tersebut. Maka dari itu, perlu melakukan pembersihan secara berkala, supaya kondisi lingkungan dalam perusahaan tersebut selalu bersih dan higienis. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kenyamanan penghuni dalam lingkungan perusahaan tersebut. Dan yang terakhir nomor 5, evaluasi berkala terkait penerapan K3 konstruksi bangunan. Pelaksanaan K3 tentu tidak boleh hanya asal direncanakan. Hal ini disebabkan oleh penerapan K3 berhubungan dengan keselamatan para pekerja proyek. Maka dari itu, evaluasi secara berkala merupakan hal yang penting sebagai upaya penerapan sistem K3 dalam lingkungan perusahaan, supaya di waktu yang akan datang celah-celah penerapan K3 segera diperbaiki sebelum jatuhnya korban. Untuk topik terakhir adalah hal-hal yang perlu diedukasi kepada halayak masyarakat dan pekerja proyek di Indonesia terkait dengan pengadaan sistem K3 konstruksi. Baik, untuk hal-hal yang penting tersebut antara lain adalah yang pertama, yaitu memberikan pengetahuan untuk pekerja proyek konstruksi, yaitu mengadakan sistem K3 di tempat kerja merupakan cara untuk membagikan ilmu kepada pekerja konstruksi. Beberapa orang akan lebih mudah memahami jika ilmu diterapkan langsung daripada menggunakan teori. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada pekerja proyek konstruksi. Jika mereka sudah dibekali ilmu dengan baik, maka mereka bisa mengetahui bagaimana cara bersikap dan apa yang harus dilakukan atau dihindari saat bekerja atau melindungi diri, misalnya seperti penggunaan APD di tempat kerja, seperti masker, rompi, kacamata safety, dan sarung tangan itu bekerja di laboratorium maupun dalam proyek, dan sepatu safety untuk pekerja lapangan. Yang ketiga adalah mengurangi angka kecelakaan kerja pada lokasi konstruksi, yaitu seiring berjalannya waktu, angka kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja terus meningkat. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran pekerja proyek mengenai ilmu K3. Dengan menerapkan K3 di lingkungan kerja, bisa mengurangi jumlah korban kecelakaan kerja yang sudah melakukan protokol kerja yang aman dan terlindungi. Yang keempat adalah mengurangi pengeluaran untuk kompensasi pekerja dalam suatu perusahaan jasa konstruksi. Mengadakan sistem K3 dalam dunia kerja, khususnya pada bidang konstruksi bangunan, juga mempengaruhi finansial perusahaan. Jika pekerja dalam perusahaan tersebut mengalami kecelakaan kerja dari luka sampai meninggal, perusahaan pastinya harus memberikan kompensasi untuk biaya penyembuhan korban. Yang kelima, mempengaruhi produktivitas pekerja proyek konstruksi bangunan. Ya, pekerja proyek yang menerapkan sistem K3 saat bekerja akan lebih produktif karena mereka lebih totalitas dalam bekerja. Baik, terima kasih telah menyimak video ini hingga tuntas. Terima kasih juga kepada teman-teman Optim 12GA serta Bapak Muhammad Ari Yuswanto dan Bapak Muhammad Mustafa Anjori selaku dosen pengampu mata kuliah Construction kami dari kelompok C2. Mohon maaf bila ada salah kata dalam video ini. Sekian atas pengambilan video dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.